Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad sallallahu wa sallama ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Saya akan menyampaikan satu testimoni tentang keberkahan sholawat dan membaca surat Al-Waqiah yang di WA-kan ke WA saya. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan testimoni tentang keberkahan sholawat, keberkahan surat Al-Waqiah, keberkahan ayat 7, silakan sampaikan ke WA saya. Lihat aja di deskripsi, sudah disediakan. Beliau ini, ibu nih, sering WA ke saya, cuma waktu itu beliau dalam kondisi sulit. Ini saya bacakan ya. Kemarin waktu motor saya rusak itu terasa sulit sekali untuk mendapatkan uang. Tapi tetap membaca sholawatan dan tidak lupa membaca surat Al-Waqiah. Terus selang 1 minggu saya dapat uang dari bansos tunai 600.000. 1 minggu, kita tahan gak 1 minggu? Membaca sholawat tiap hari 1 minggu, tahan apa kagak? Beliau 1 minggu, jangan baru ngamalin sehari, udah pengen dapet. Dan selang 1 hari lagi anak saya yang kecil dapat PIP. Alhamdulillah Pak Ustadz, itu bisa untuk bayar utang ke tetangga. Terus selang 2 minggu kami dapat rezeki dari saudara jauh di Jakarta, uang sebesar 2 juta lebih Pak Ustadz. Alhamdulillah lagi bisa untuk ambil HP saya yang kami gadai. Terus selang 15 hari saya dapat lagi uang bansos 400.000. Alhamdulillah Pak Ustadz, bisa untuk bayar arisan besok. Berkah dari membaca surat Al-Waqiah. Terus saja Pak Ustadz, alhamdulillah kemarin Kamis suami dapat kerja di Mayora, itu jadi sales atau marketing. Suruh jualan kopi sama energen, mie, sabun, alhamdulillah laku banyak. Alhamdulillah laku banyak Pak Ustadz. Berkah membaca surat Al-Waqiah memang dahsyat. Terima kasih Pak Ustadz, wejengannya kami disuruh membaca ini dan itu. Tapi memang kami merasakan pertolongan Allah terus. Nggak henti-henti Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz diberikan umur panjang dan sehat selalu. Nah, inilah beliau memberikan testimoni tentang keberkahan membaca salawat dan mengamalkan surat Al-Waqiah. Terutama ini kan diulang-ulang surat Al-Waqiah itu pagi, sore, siang, malam. Udah saya, waktu itu kan beliau juga mau ya saya, Pak Ustadz motor saya rusak, agak bisa jalan. Saya bilang baca aja salawat yang banyak setiap 1000 kali. Baca salat yang gampang aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 1000, ntar 1000 kali ulangin lagi doanya, minta doa kepada Allah, ya Allah mohon diberikan pertolongan. Nanti baca lagi 1000 kali. Memang kita kemampuannya itu mau pergi mana? Kita minjem sama orang yang ada bukan ngasih nyela. Oh, saya udah pernah dulu ngedenger orang tiba-tiba istri dibilang sama lagi belanja sayur, terima kasih ya, terima kasih ya, besok uangnya saya pulangin. Istri saya cerita sama saya, bengong lah, kenapa orang tadi perasaan dia nggak pernah minjem sama saya. Rupanya di sebelahnya ada orang yang dia pernah minjem tapi nggak dikasih, tapi diceritain kemana-mana. Nah, kalau istri kan dia selalu ngasih ya, selalu ada orang pinjam dia tetap dia kasih itu. Bahkan di depan saya sekalipun dia tambah lagi nih, ini ada 60.000 lagi kasih. Biasanya juga begitu. Inilah orang ada yang sifatnya dia kasih tapi diceritain kemana-mana. Tuh kalau minta sama orang. Kalau kita minta sama orang, ada juga yang nikem dari belakang, ada juga seperti itu. Nah, kalau kita minta sama Allah, insya Allah kita dikasih. Yang penting kita yakinin kita. Kemarin kakak ini sedih banget emang. Saya gak bisa berbuat apa-apa. Ini luar biasa ini kan. Jangankan mau yang ngerjain udah timpa. Kalau nggak salah itu pompa air rusak lagi ada aja. Tapi alhamdulillah beliau terus istiqomah mengamalkan surat Al-Waqiah, membaca surat Al-Waqiah terus menerus. Alhamdulillah itu rezekinya datang. Seperti yang beliau bilang di atas. Saya bilang kan terus saja Kak, Ibu membaca surat Al-Waqiah dan sholawat tiap hari diulang-ulang. Kalau bisa itu. Memang kalau surat Al-Waqiah itu saya udah ngerasain berkali-kali. Dan dapat rezeki itu
rezekinya itu benar-benar min haitsu la yahtasib. Mungkin ya kan, kalau kita membaca surat Al-Waqiah terus-menerus itu kan bagian dari ayat Quran. Ayat Quran kan bijikrillah, zikrillah, ayat Quran kan zikrillah. Ayat Quran tuh kalamullah. Kalau ditanya siapa ya, saya lupa Imam Hambali hari itu, dipaksa untuk mengatakan Quran itu makhluk, beliau nggak mau. Quran itu kalamullah. Nah, dulu saya waktu ada qori terkenal internasional, itu saya diajak ke rumah beliau rame-rame sama kawan, jalan kaki lagi karena dekat dengan pesantren. Itu saya dengar ya, karena kawan-kawan saya yang suaranya bagus-bagus, kori-kori pada di depan, saya datangnya belakangan, ya terpaksa saya jadi bagian konsumsi aja, bagi-bagian makanan sama air. Tapi saya dengar itu orang datang puluhan, ratusan, saya di belakang datangnya. Wah, udah pada mulai nih, saya masuk udah nggak bisa lagi. Kawan-kawan kelas saya, ya, mereka itu kori-kori, suaranya cakep-cakep di depan. Lagiran saya udahlah biar gua konsumsi aja. Saya dengar beliau baca, Rasam Quran kalamullah Fastami'u ya Habiballah. Itu saya dengar kayak gitu. Nah, itu saya dengar beliau baca gitu. Qori internasional terkenal di zamannya pada itu tahun 90-an lah. Sekarang juga insya Allah orangnya masih ada. Nah, itulah yang saya tahu. Jadi mungkin hati kita ini termasuk wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa yatuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, yadathum imana, imannya bertambah. Kalau udah gitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Orang yang sering saya bilang tanda-tandanya alladzina orang-orang yang apabila mempunyai kesulitan, Allah berikan kepada dia jalan keluar. Wa yarjuku min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa waman dan siapa orang yataki yang bertakwa, siapa man Allah akan Allah, makul siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu diberikan lahu bagi nyaman, yaj'ala diberikan lahu bagi nyaman, wa yaj'ala dan menjadikan diberikan kepada man, dijadikan kepada man apa yang dijadikan, wa yarjukuhu dan diberikan rezeki kepada man min haitsu daripada arah layah tasibu yang enggak pernah dipikirin, enggak pernah pikir. Kayak ibu ini, kayak kakak ini kan tiba-tiba ada datang. Itu biasanya kalau ya dulu saya waktu pengalaman pribadi saya kan, ketika saya mengamalkan surat Al-Waqiah, saya bisa ngerasain tuh, oh ya hari ini mau dapat uang nih. Tinggal seminggu lagi, tinggal 3 hari lagi, tinggal 2 hari lagi, tinggal sehari lagi, tinggal besok. Hari ini, dan benar siangnya saya dapat. Bisa begitu, coba aneh kan? Nggak ada orang yang mengatakan tidak benar itu surat Al-Waqiah mendatangkan rezeki. Ya orang bukan saya aja yang ngomong, udah banyak udah rame orang. Hadis ada, cuma dibilang hadisnya itu doib. Ya, hadis doib juga kalau untuk padoilul amal, kenapa emangnya? Hadis doib itu yang nggak boleh. Pertama, hadis itu menyalahkan Quran. Maksudnya dia bertentangan dengan ayat Quran. Kemudian hadis itu hadis doib itu menyalahi hadis sahih, tidak sejalan dengan hadis sahih. Tapi kalau hadis doib itu sejalan dengan hadis sahih untuk padoil amal, itu nggak ada masalah. Yang nggak boleh hadis doib itu digunakan untuk hukum-hukum berat, jinayat, hudud, munakahat, itu yang nggak boleh. Hadis doib untuk padoil amal, kenapa emangnya? Jadi orang rajin membaca surat Al-Waqiah. Kan bukan surat Al-Waqiah aja bang. Lah iya, surat lain juga ada disebut. Seperti surat Al-Mulk, Tabarok. Hadis sahih, siapa yang baca surat Al-Mulk, maka akan meringankan siksa kubur, kurang lebih begitu. Mungkin redaksinya beda. Ya, seperti itulah. Itu hadis sahih tentang surat Al-Mulk. Di pandangan terhadap hadis sahih itu tergantung daripada rijal hadis. Kemudian ada banyak lagi. Ada apa hadis sahih? Hadis ini nggak sahih. Orang enak-enak aja ngomong apa hadis ini nggak sahih. Ya emang lu tahu hadis sahih itu apa? Dengar dari orang doang. Yarwi adulun dobitun an mislihi mu'tamadun bidabtihi wa naqlihi. Nah tuh hadis sahih tuh syarat utamanya tuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kakak udah memberikan testimoni. Kita membaca surat Al-Waqiah, kita membaca sholawat, kita membaca surat-surat lain juga kita baca. Bukan kagak ngebaca. Kadang-kadang yang nyalahin surat Al-Waqiah aja dibaca, ayat Quran yang lain nggak baca, dia sendiri kagak baca. Jadi kan cuman ngomong doang, seperti di dalam Al-Quran disebut, sering saya bilang, kama salil himari yahmilul asfaro, seperti keledai yang bawa-bawa kitab, ya bawa aja nggak tahu isinya apa, cuma timbang ngebawa doang, membaca artinya maka baca isinya maka agak amalin apalagi, isinya juga nggak tahu.
Jangan juga seperti hadis palsu. Apa itu hadis palsu? Dulu di Irak atau di Basrah waktu itu kan ada satu panen terong luar biasa banyaknya. Lalu ulama masuklah, memang dikarang-karang. Ini hadis Rasulullah, apa katanya? Albajanjilu sifaun min kulidain. Terong obat segala penyakit. Jadi terong laku habis di pasar itu, habis nggak ada bersisa. Nah itu saya dengar dari guru saya, itu hadis palsu yang seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang penting kita jaga-jaga. Kalau disebut hadis kita cek dulu, sekurang-kurangnya kita dengar dari guru kita cek dulu, kita apa istilahnya tahrij. Hadis itu jangan sesuatu yang bukan dari Rasulullah kita bilang dari Rasulullah. Man kazaba alayya falyatabawa maqadahu pinari. Siapa yang berdusta atas namaku, bersiap-siaplah tempat duduknya ada di neraka. Nah, dalam versi lain Habib mengatakan lapatnya bukan seperti itu, tapi mungkin karena hadis itu banyak dengar orang tuh versinya banyak. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim al habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita membaca surat Al-Waqiah, membaca sholawat setiap hari. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang bertakwa. Mayatakillaha yajalahu mahroja wa yarjukuhu min haitsu la yahtasib. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih kakak sudah memberikan testimoni. Kawan-kawan siapapun, bapak ibu saudara, abang kakak yang ada testimoni tentang ini, silakan disampaikan kepada kita, kepada kami, kepada saya. Lihat di bawah nomor WA-nya, nanti di WA ke sini. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.